Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur hendaklah kita panjatkan kepada Allah, Rob yang maha segala-galanya, Rob sang pencipta alam semesta ini, Rob satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada teladan terbaik untuk kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Ustazah cintai karena Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, ada dalam keadaan semangat yang luar biasa untuk terus memperbaiki diri. Dan Ustazah berharap bahwa teman-teman sebelum mendengarkan audio ini, teman-teman sudah zikir pagi terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang Ustazah cintai karena Allah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang unsur. Namun, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mengharap pertolongan kepada Allah. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk memahami setiap ilmu yang Allah berikan. Irfa'u aidiyakum wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman sudah mengetahui bersama bahwa seorang penuntut ilmu itu telah dijanjikan oleh Allah bahwa barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke tempat ilmu atau dia akan belajar, maka ketahuilah bahwa dia akan didekatkan langkahnya ke surga. Nah, teman-teman, surga itu adalah tujuan hidup kita. Allah kasih tahu jalannya. Kalau kita ingin lebih dekat ke surga, maka carilah ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang kemudian akan mengantarkan kita ke surganya Allah, maka kita butuh yang namanya sungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Dia akan berhasil. Jadi, pertama tuh, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang langkahnya akan didekatkan ke dalam surga, kuncinya sungguh-sungguh, kita selalu semangat, artinya tidak malas-malasan, dan hendaklah selalu meminta pertolongan kepada Allah. Nah, tadi kita sudah berdoa, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu. Nah, teman-teman, pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang tema waktu ya, dengan Ustadz Rifki. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Menurut kabar dari Ustadz Rifki, teman-teman sudah menyelesaikan semua tema waktu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar tentang tema unsur. Nanti kita akan belajar di tema unsur itu ada tanah, ada
air, ada matahari, ada api, ada awan. Insya Allah. Namun sekarang untuk hari ini insya Allah kita akan belajar tentang unsur tanah, yaitu yang terdapat dalam Quran Surah An-Naba ayat 40 bagian pertama. Kita akan belajar tentang penyesalan orang-orang kafir. Baik teman-teman, sebelum kita sama-sama belajar tentang Quran Surah An-Naba ayat 40, Ustazah mau bertanya nih, teman-teman tahu nggak apa itu artinya kafir dan apa itu artinya mukmin? Ada yang tahu? Insya Allah teman-teman sudah tahu ya. Oke, Ustazah samakan jawabannya bahwa mukmin adalah seseorang yang dia meyakini dengan lisannya, dengan ucapannya bahwa hanya Allah lah Rabb yang berhak kita sembah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Dibuktikan dengan lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi, Ustazah ulangi lagi, yang namanya mukmin adalah seseorang yang beriman kepada Allah yang dibuktikan dengan ucapan, mengucapkan lisannya, mengucapkan kalimat syahadat, hatinya meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa benar Rabb yang satu-satunya Rabb itu ya cuma Allah, dan yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga yang dinamakan beriman adalah dia buktikan dengan perbuatannya sebagai seseorang yang beriman. Dia lakukan setiap aktivitasnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, sementara kafir sebaliknya. Kafir adalah seseorang yang dia tidak meyakini bahwa Rabb kita adalah Allah. Itu orang kafir. Dia tidak beriman terhadap Allah, dia tidak beriman kepada Rasulullah, dan bahkan dia pun tidak beriman kepada hari kiamat. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang Quran Surah An-Naba ayat 40 bagian pertama yang menjelaskan tentang penyesalan orang-orang kafir atau orang yang dirinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Artinya dia sama sekali tidak beriman terhadap rukun iman yang 6. Nah, baik teman-teman, Ustazah akan talakikan Quran Surah An-Naba ayat 40. Ustazah akan bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman mengikuti ya. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Inna sesungguhnya kami anzarnakum telah memperingatkan kalian azaban siksaan qoriban yang dekat. Ustazah ulangi lagi sepenggal-sepenggal ya. Inna sesungguhnya kami
anzarnakum telah memperingatkan kalian azaban siksaan qoriban yang dekat. Sekali lagi. Inna sesungguhnya kami anzarnakum telah memperingatkan kalian azaban siksaan qoriban yang dekat. Yauma pada hari itu yang zurul mar'u seseorang akan melihat ma apa-apa qaddamat yang telah diperbuat yadahu kedua tangannya. Ustazah ulangi lagi. Yauma pada hari itu yang zurul mar'u seseorang akan melihat ma apa-apa qaddamat yang telah diperbuat yadahu kedua tangannya. Sekali lagi. Yauma pada hari itu yang zurul mar'u seseorang akan melihat ma apa-apa qaddamat yang telah diperbuat yadahu kedua tangannya. Wa yaqulu dan akan berkata al-kafiru orang-orang kafir ya laitani alangkah baiknya aku kuntu turaba adalah tanah. Ustazah ulangi lagi penggalan ketiga. Wa yaqulu dan akan berkata al-kafiru orang-orang kafir ya laitani alangkah baiknya aku kuntu turaba adalah tanah. Baik teman-teman, dari Quran Surah An-Naba ayat 40 kita akan sama-sama belajar terkait pertama, apa sih yang Allah peringatkan terhadap orang-orang kafir, dan yang kedua, mengapa orang-orang kafir menyesal. Oke, baik. Tadi Ustazah sudah membacakan penggalan pertama dari Quran Surah An-Naba ayat 40. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah, anzarnakum telah memperingatkan kalian. Allah telah memperingatkan kalian. Kalian di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Allah sudah memperingatkan kepada orang-orang kafir saat masih di dunia tentang apa? Azaban qoriban, bahwa siksaan akan segera tiba, bahwa hari kiamat kejadiannya telah dekat dan hari kiamat pasti akan terjadi. Tetapi terkait waktunya kapan, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi poin pertama, Allah itu sudah memperingatkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang dia saat di dunianya tidak beriman kepada Allah. Mereka yang sombong, tidak mau menerima kebenaran. Diperingatkan sama Allah, hai orang-orang kafir, ketahuilah bahwa siksaan telah dekat. Hari siksaan telah dekat. Bahwa hari kiamat telah dekat dan pasti akan terjadi. Itu pertama. Yang kedua, mengapa orang-orang kafir menyesal? Di penggalan kedua, Ustazah dibacakan bahwa yauma yang zurul mar'u, pada hari itu artinya pada hari kiamat seseorang akan melihat ma qaddamat, apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dikerjakannya ataupun yang dia tinggalkan. Apa-apa yang dia lakukan dengan tangannya, yang dia perbuat, pasti kelak di hari kiamat setiap orang akan melihatnya.
Setiap orang akan melihat apa yang dia lakukan selama hidup di dunia sampai dia mati. Semuanya lengkap sekali, sudah dicatat oleh malaikat yang sangat takwa, malaikat yang sangat taat kepada Allah, malaikat pencatat amal, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Mereka selalu mencatat apapun yang kita lakukan selama di dunia, termasuk apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mau yang dulu banget, yang sekarang ataupun yang nanti, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Nah, kelak di hari kiamat tidak ada yang bisa berbohong, teman-teman. Enggak, Allah, enggak. Aku waktu di dunia, aku enggak ninggalin sholat. Tapi ternyata catatan kalau misalkan kita meninggalkan sholat, itu sudah ada, teman-teman. Karena setiap apapun, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti Allah melihatnya dan pasti dicatat oleh malaikatnya Allah. Nah, orang-orang kafir saat hari kiamat sama, dia pun melihat apa yang telah diperbuat olehnya selama di dunia. Dan ternyata yang dia lihat, yang orang-orang kafir lihat ini adalah amal-amal yang rusak, amal-amal yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Semua amalnya adalah hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Nah, inilah alasannya mengapa orang-orang kafir saat di hari kiamat menyesal. Karena saat itu mereka melihat apa yang telah mereka lakukan selama di dunia, dan ternyata semua amal perbuatan mereka adalah amal-amal yang tidak Allah ridhoi, amal-amal yang rusak, penuh dengan maksiat dan dosa-dosa. Nah, ditampangkanlah siksaan di hadapan mereka, diperlihatkan kepada mereka, karena selama di dunia amal-amal mereka tidak Allah ridhoi karena mereka tidak beriman kepada Allah, maka diperlihatkan di hadapan mereka siksaan neraka. Dan siksaan itu tidak hanya semenit, 2 menit, sehari, seminggu di dunia, tidak, teman-teman, tapi abadan abada, selama-lamanya. Orang-orang kafir akan selama-lamanya mendapatkan siksaan di neraka. Makanya mereka menyesal. Apa bentuk penyesalan mereka? Mereka berkata, mereka kelak akan berkata, ya laitani, alangkah baiknya aku. Kuntu turaba, jika dulu aku adalah tanah. Mereka berkata demikian. Mereka berkata, coba dulu saat di dunia aku jadi tanah aja, jadi tanah saja, maka aku tidak akan mendapatkan siksaan, maka Allah tidak akan memasukkan aku dalam neraka. Kenapa ya mereka berandai-andai ingin menjadi tanah? Ada yang tahu? Nah, ternyata mereka berandai-andai ingin menjadi tanah saat di dunia. Maksudnya, coba dulu saat di dunia aku tanah, bukan manusia, maka aku tidak akan mendapatkan siksaan seperti ini. Nah, mereka berkata demikian saat melihat begitu adilnya Allah terhadap hewan-hewan. Dalam Ibnu Katsir dikisahkan
bahwa saat itu kambing-kambing yang bertanduk, yang dulu saat di dunia dia menanduk kambing yang tidak bertanduk, saat di akhirat Allah meminta kepada kambing yang dulu di dunia ditanduk untuk membalas kepada kambing yang menanduknya saat di dunia. Ustazah ulangi lagi, bahwa Allah sangat adil, teman-teman. Bahkan ke hewan pun Allah sangat adil. Jadi Ustazah ulang sekali lagi. Orang-orang kafir berandai-andai ingin menjadi tanah karena saat di akhirat dia melihat begitu adilnya Allah. Memerintahkan kambing yang saat di dunia ditanduk oleh kambing lainnya, oleh kambing yang bertanduk. Nah, di akhirat ini Allah memerintahkan, hai kambing yang dulu kamu ditanduk, balaslah kambing yang dulu menandukmu saat di dunia. Nah, saat sudah saling membalas, kemudian Allah berkata, jadilah kalian tanah. Selesailah. Mereka tidak akan mendapatkan siksaan lagi. Nah, orang kafir berandai-andai, coba dulu saat di dunia aku hewan, maka saat di akhirat aku akan dijadikan tanah dan aku tidak akan mendapatkan siksaan. Tetapi penyesalan mereka, khayalan mereka tentu tidak akan diterima oleh Allah karena sudah terputus amalannya. Maksudnya mereka sudah mati. Sementara amalan kita akan Allah hentikan sampai kita meninggal. Sampai ruh ada di tenggorokan, maka itu sudah batas waktu. Amalan kita sudah tidak diperhitungkan di akhirat. Nah, teman-teman, di Quran surah An-Naba ayat 40 tadi, mari kita sama-sama belajar mengambil hikmah atau pelajaran dari hal tersebut. Yang pertama, Ustazah tekankan bahwa kiamat pasti akan terjadi. Dan setiap orang tidak ada yang bisa menghindar dari kiamat. Kecuali orang-orang beriman. Mereka tidak akan menyaksikan hari kiamat. Nah, kiamat pasti akan terjadi, tetapi waktunya hanya Allah yang tahu. Tugas kita adalah menyiapkan bekal untuk menuju hari kiamat. Kita siapkan bekal untuk menuju ke akhirat. Kalau kita ingin masuk ke surga, Allah sudah memberitahu bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu pelajaran pertama. Kiamat pasti akan terjadi, waktunya hanya Allah yang tahu. Kematian hanya Allah yang tahu. Tugas kita adalah menyiapkan kematian kita. Menyiapkan bekal menuju kepada hari yang abadi, hari akhirat. Dan sebaik-baik bekal menuju ke surga adalah takwa. Pelajaran kedua yang kita ambil dari Quran Surah An-Naba ayat 40 adalah setiap perbuatan akan dicatat oleh malaikat. Dan kelak
sekecil apapun perbuatan kita, akan diperlihatkan kepada kita balasannya. Kalau kita ingin melihat catatan kita adalah amal-amal kebaikan, dan Allah balas dengan kebaikan pula, dan pasti akan Allah balas dengan kebaikan, maka saat di dunia lakukanlah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah. Pesan Ustazah, sebelum kita melakukan sesuatu, kita tanya dulu nih, kalau aku melakukan ini, Allah suka gak ya? Kalau aku bohong, Allah suka gak ya? Allah gak suka. Berarti jangan kita lakukan, kita tinggalkan. Tapi kalau misalkan, aku mau bantuin mama bantuin ayah bagus gak ya? Allah suka nih. Maka lakukanlah amalan-amalan yang dicintai Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu pelajaran kedua. Dan pelajaran ketiga yang sama-sama yang kita ambil dari Quran Surah An-Naba ayat 40 adalah janganlah kita bersikap seperti orang-orang kafir. Apa itu? Berandai-andai. Coba dulu gini. Coba tadi gini. Nah, hindarilah kata coba gini atau berandai-andai. Andai saja tadi aku gak kayak gini. Nah, jangan teman-teman. Karena berandai-andai itu dari syaitan. Dan yang namanya syaitan, dia adalah musuh kita. Jadi diikutin gak nih? Enggak kan? Ya, tidak kita ikuti. Janganlah berandai-andai. Karena berandai-andai adalah dari syaitan. Tetapi setiap kejadian yang terjadi kepada kita, mau itu kita senangi ataupun tidak, katakanlah qadarullah, bahwa semua itu adalah takdir dari Allah. Sekian pelajaran hari ini. Ustazah berharap bahwa teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Kita sama-sama mengamalkan bagaimana seharusnya seorang mukmin, bagaimana seharusnya kita bersikap. Ustazah ulang sekali lagi ya, bahwa teman-teman semangat untuk menyiapkan bekal menuju ke hari akhirat. Siapkan bekal untuk menuju ke surga. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang kedua, lakukanlah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti akan Allah berikan balasannya. Yang ketiga, janganlah kita berandai-andai. Karena berandai-andai adalah dari syaitan. Yang kita lakukan saat terjadi sesuatu terhadap diri kita, mau itu yang kita senangi atau yang tidak kita senangi, katakanlah qadarullah. Semua ini adalah takdir dari Allah. Sekian dari Ustazah. Semangat untuk beramal sholih, semangat untuk menyiapkan bekal menuju hari akhir. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa akhirul majlis. Irfa'u aidiakum. Wahid isnin salasa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman dan kepada ayah bunda.
Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dan hamba-hamba yang terus memperbaiki diri. Wa'afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak hanya milik Allah, kesalahan dari kedoifan ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi